Selamat malam. Assalamualaikum semua. Sekarang aku ingin membacakan Susah Lupa Kamu Walaupun Sedang Diam-diaman. Susah lupa kamu walaupun dalam diam. Oke? Kita akan membacakan sebuah energi ya teman-teman. Energi dari seseorang yang susah lupa kamu walaupun dalam diam. Nine of Coins. Aku lebih melihat seperti keindahan ya teman-teman. Jadi dia itu di sana dia itu memantau apakah kamu tuh sedang bahagia, apakah kamu di sini nggak apa-apa tanpa dia, ataukah kamu sudah punya yang lain. Di sana dia masih memantau. Karena kita lihat di sini ada gambar orang dan juga ada gambar seseorang yang sedang bahagia. Di sini apakah dia punya perasaan happy atau bagaimana, kita nggak pernah tahu ya. Energinya adalah rata-rata energi dari feminin ya, wanita atau energi pria tapi agak lembut. Oke? Apakah ada rasa cemburu dalam hatinya dia ketika lihat kamu bahagia? Ada. Biasanya perasaan yang dia bisa bahagia tanpa diriku. Nah, ketika dia melihat kamu bahagia, aku melihatnya di sini ada kartu Two of Coin ya. Mulai lagi nih kayak menimbang-nimbang. Apakah di sini itu kamu juga mengingat memori-memori yang sudah ada dengan dia. Mungkin waktu kecil ya, waktu dulu kalian punya memori indah, saling sayang ya, kayak kakak adik. Terus aku juga ngelihatnya ada chemistry, tapi walaupun belum diungkapkan gitu. Ketika dia suka sama kamu, perasaan dia tuh sayang banget. Makanya dia bilang, aduh coba deh aku kembali ke masa muda ya. Aku kembali ke dimana aku bisa mengungkapkan perasaan aku lebih bebas kala itu. Dan mungkin hidup kita juga tidak kelebihan beban atau kekurangan beban energinya. Karena kan pasti kalau misalnya kelebihan atau kekurangan beban itu pasti ada sesuatu yang kosong, yaitu yang dirasakan ya. Sini kita punya kartu Page of Coin. Gimana dia? Aku melihat dia itu kayak ada keinginan untuk sekedar kangen atau sekedar berencana untuk menghubungi kamu, tetapi masih kayak diurungkan sih aku ngelihatnya. Ya, masih kayak diurungkan. Sudah berencana maunya gini, tapi ntar dulu ya, aku masih ada prioritas yang lebih penting gitu. Energinya Three of Swords. Nah ini teman-teman, energi Three of Swords itu sebetulnya ketika dia susah lupain kamu, ada perasaan ketakutan apakah ketika dia datang nanti malah membuat kamu itu makin enek sama dia. Itu yang dikhawatirkan. Kamu bakalan enek atau bakalan suka nggak sih sama dia? Sorry, aku ada minyak kayu putih soalnya aku agak-agak enak badan. Nah terus aku ngeliat di sini ada kartu Three of Swords ya. Intinya dia tuh nggak mau membuat siapapun sakit hati. Dia pengen lepas dari kisah-kisah yang drama-drama seperti itu. Nggak mau nyakitin hati seseorang untuk memenangkan kamu. Nah di sini pertanyaannya, apakah kamu dan dia di sini sudah memiliki pasangan? Kalau iya, dia sangat takut walaupun sangat kangen sama kamu. Ya, dia sangat takut walaupun dia ada keinginan untuk memenangkan hati kamu. Gitu kondisinya. Atau kalau seandainya kamu di sini belum punya pasangan, dia sudah punya pasangan, kebalikannya ya, siapapun yang sudah punya pasangan takut menyakiti pasangannya. Kalau bisa sih nggak milih dua-duanya, kalau salah satunya tuh disakiti gitu loh. Atau kalau dia belum selesai, dia nggak akan berani untuk maju. Karena gini, percuma maju. Mau jadi teman, sahabat, nanti akan timbul benih cinta. Ini seperti banyak beban ya teman-teman. Seperti ada pelepasan final dan lain-lain. Saya nggak tahu apakah sebenarnya dia sudah bahagia dengan keluarganya, menjalani seperti itu,
sudah komplit misi hidupnya. Apakah sebetulnya tujuan dia tuh untuk bekerja dan sekarang ini kondisinya tuh sudah komplit atau enggak. Dan aku lihat mungkin ada beban anak ya, kayak gitu, beban anak. Saya nggak tahu, tapi seseorang di sini mungkin dia sayang banget sama anaknya dan pengen stabil keluarganya. Kalau bisa sih, walaupun dia membayangkan kamu, tapi dia kayak susah juga karena ada beban di sini. Paham ya maksudku? Sesuka-sukanya sama kamu tapi ada beban. Sehingga di sini ada kartu. Oke, kartu The Sun. Ya paling gimana ya? Dia pengen ada sebuah hubungan yang hangat ke siapapun ya, termasuk ke kamu, namun mungkin tidak mengikat. Hanya cukup aku dan kamu yang tahu. Gitu. Tuh. Ada kartu ini. Aku tuh lebih ngeliat gini teman-teman. Bicara mengenai keseimbangan, bicara mengenai sebab akibat apa yang terjadi gitu ya. Aku ngeliatnya dia kayak masih kayak ada keraguan di sana. Ya, masih ada energi keraguan walaupun di sini dia tuh kayak mudah saja gitu kalau untuk mau menghubungi kamu atau mau sekedar nanya kabar kamu. Tapi sih so far ya, walaupun dia tidak bisa kartu di Chariot itu ibaratnya mungkin dia sudah meluangkan waktu untuk menuju kamu gitu. Sudah nanti rencananya mau gimana, tapi masih ada kayak maju mundur gitu loh teman-teman. Ini ya, kalau kalian sudah punya keluarga, memikirkan perasaan dari keluarga. Itu kenapa? Karena kalau memang aku melanjutkan ini, ya pasti akan membuat salah satu hati sakit gitu. Tapi ya pelan-pelan, asal kamu tahu aku sayang sama kamu. Ya kapan aku bisa menuju kamu pun, ya kapan-kapan gitu loh. Maksudnya bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lambat, tergantung situasi dan kondisi. Aku lihatnya ya. Dia terlalu takut teman-teman untuk kayak memulai. Aku lihatnya energinya di sini. Ya, takut untuk memulai. Tuh, ya, kalau kita lihat energinya, kita afirmasikan takut banget untuk memulai. Kenapa? Karena ini ada pedang yang berdarah, pasti akan menyakiti seseorang gitu. Wow, teman-teman, ya romantis banget. Ketika dia melihat kamu, dia itu masih kayak memiliki imajinasi bahwa seandainya aku yang ada di samping kamu, mendampingi kamu sekarang, mungkin kamu akan lebih bahagia atau aku yang lebih bahagia gitu ya. Karena di sini ada sisi romantis, ingin mempertahankan. Walaupun dia sangat pengen sama kamu, dia hanya bisa kayak berharap aja. Aku ngelihat di sini dia tuh kayak ngebuka chatting handphonenya dia yang lama-lama, atau ngelihat foto-foto waktu muda tentang kamu sama dia ya. Masih ada energi yang aku bilang kayak kepikiran gitu ya, masih ada energi yang kepikiran. Dan aku harap sih walaupun kalian di sini pernah romantis di masa kecil, dia juga kayaknya sempet kayak membuka flashback foto atau apapun itu yang ada memori tentang kamu. Cuman dia juga mempelajari situasi, mungkin atau tidak, untuk kalian bisa komunikasi atau berhubungan lagi ya. Di sini ada kartu Page of Cups. Kalau kamu tanya perasaan dia sama kamu dan bagaimana rencana dia ke depan, jujur aja dia pengen kayak datang untuk sekedar memberikan perhatian atau perasaan lagi. Cuman kapankah itu, aku juga masih belum bisa kasih kepastian kapannya, karena cuman kayak rencana-rencana, dan itu adalah sesuatu memori lama yang masih dia simpen gitu loh. Belum tentu aku bisa ketemu kamu, karena ada resiko di sini yang menyakiti salah satu pihak, dan dia nggak mau jadi pendosa itu. Ada kartu 7 Wands. Dia pengen banget kayak
ketemu kamu mungkin kalau dia lagi nggak sibuk ya, em, pengen ada perasaan nekat itu. Dikala dia mempertahankan keluarganya, dia juga pengen ada ketemu kamu sebetulnya ya, pengen ketemu kamu. Dari dalam pikirannya, walaupun dia sedang keluarganya, tapi dia tuh apa ya, kayak bukan imajinasi, ada kayak pikiran untuk bisa menjemput kamu atau bertemu secara fisik dengan kamu. Ketika kalian bertemu, apa sih yang dia mau sebetulnya? Pengen ngobrol, pengen ngajak kamu ke suatu tempat, ngobrol di taman, melihat apa ya, walaupun kita nih dua orang yang mungkin sudah punya kehidupan keluarga masing-masing, tapi bolehkah aku menikmati memandangimu seharian gitu ya, secara romantis. Dan aku juga bisa ngelihatnya di sini sih, mm, energinya itu kayak masih ada rasa energi untuk menarik kamu, cuman dia nggak berani, belum berani. Nah, dia pengen, walaupun ini tidak bisa dilakukan dalam dalam apa ya, waktu yang lama gitu ya, mungkin dia ketemu kamu cuman waktunya singkat gitu, tapi dia pengen kayak sekedar kayak tahu kabar kamu. eh Nakal-nakal kecil ya, nakal-nakal kecil dalam arti dia biasanya patuh pulang pergi ke pasangan gitu, tapi dia pengen kayak pulang pergi mampir dulu ketemu kamu baru pulang kayak gitu loh. Jadi itu kayak ada adrenalin yang memicu lagi gitu. Pengen pengen denger banyak cerita sih, pengen denger banyak kisah, kabar kamu tuh gimana. Dia ya, aku tuh kayak ngebayangin nanti kalau dia ketemu sama kamu nih teman-teman, itu kayak ada sumringah yang besar gitu loh, karena memang udah diharap-harap banget sebetulnya, cuman memang kalian di sini ya terkala dengan kondisi, ya terkendala dengan kondisi yang ada. Makanya kalau misalnya cinta itu kadang-kadang kita ada yang tidak bisa ketemu, ada yang susah memiliki, ya kalian harus berdoa aja. Apakah di sini yang harus dilakukan supaya ya cinta lama ini itu bisa datang kembali kepada kamu? Kamu harus melakukan sesuatu, teman-teman. Harus kreatif, menciptakan cara baru bagaimana hubungan ini tuh bisa terlaksana. Aku melihat ada destiny ya, jadi kamu harus mempercepat takdir kamu ya. Dengan cara apa nih? Three of Cups, harus ketemuan, harus ketemuan. Three of Cups tuh bicara union, reunian. Nah, caranya gimana ya? Kamu harus minta tolong sama teman kamu untuk ketemuan ya. Kamu harus ketemu sama teman kamu untuk minta ketemuan. Pecahkan pecahkan ininya, timelinenya. Kamu harus bergerak sih. Wheel of Fortune itu ada roda keberuntungan supaya kamu bisa terhubung dengan dia. Hubungi temannya, tanya kabarnya ya, minta. Pokoknya harus ada kayak temen yang kenal sama dia yang bisa menghubungkan kamu gitu loh. Jadi kayak ada satu circle kamu yang bisa bantu. Kamu harus pakai orang itu. Nah, di sini ya teman-teman ada kartu Two of Swords. Hambatannya adalah mungkin ketika kamu minta sama seseorang, ya mungkin nggak semuanya bisa membantu kamu dan masih kayak memprioritaskan, maksudnya jaga perasaan, nggak mau kasih info sembarangan gitu ya. Kita lihat lagi kalau dia tidak mau memberikan apapun di sini, ada kartu The Hermit. Ya, kalau misalnya kamu tidak mendapatkan informasi, maka kamu harus upayakan itu sendiri. Kamu harus cari tahu sendiri. Kartu The Hermit itu kamu diam kepoin dia, terus kamu harus kirim message aja pelan-pelan, diam-diam. Cari tahu sendiri tabirnya, nggak usah ngandelin orang. Kalau kamu memang sayang sama dia, karena kita nggak pernah bisa mengandalkan orang. Ini aku kasih solusi kalau misalnya nggak ada yang mau bantu kamu ya, berarti kamu harus yang mencari tahu sendiri. Caranya gimana ya? Aku nggak tahu. Kamu caranya gimana?
ya. Harus keras, harus bertekad untuk cari tahu sendiri sih. Kalau misalnya tidak mendapatkan info dari teman-teman kamu, orang terdekat atau gimana. Atau kadang-kadang ada temen itu yang sebenarnya tahu tapi nggak mau ngasih tahu. Ya kita nggak bisa memaksa, nggak bisa neror, tapi harus cari tahu sendiri, ya. Teman-teman, di sini sih aku bisa bilang akan ada sebuah harapan, di mana harapan tersebut itu kalau kamu memang kekeh, ada waktunya kamu ketemu sama dia. Tapi aku di sini tidak bisa menjanjikan kapan ya. Karena kalau aku menjanjikan kapan, takutnya nanti kalian kecewa. Kayak gitu. Ya mungkin kalian harus tunggu di bulan 9 atau 9 bulan lagi. Itu cuman estimasi aja ya teman-teman, tapi aku tidak bisa memastikan harus begitu. Karena kalau misalnya kondisinya sendiri kamu juga tidak bisa mengupayakan dan tidak mau usaha, ya jujur aja kamu nggak akan bisa terkoneksi dengan orang ini walaupun kamu pingin. Di sini ada kartu The Empress ya. Kartu The Empress itu jujur aja ya, melambangkan sebuah kecantikan, pesona, ya, pusat perhatian. Jadi kalau aku bilang sih sebenarnya tipis-tipis lah, dia juga tahu kabar kamu, cuman dia belum berani untuk menghubungi kamu. Karena dia bilang kamu tuh adalah orang yang sangat mempesona, sebetulnya kamu tuh adalah orang yang cantik, yang ada dalam memorinya dia. Kayaknya dia tuh kayak takut ada apa ya teman-teman, takut seperti ada ada kerumitan gitu loh. Dikala kamu yang sekarang hidupnya bahagia-bahagia aja dia datang, ya. Kadang-kadang teman itu nggak bisa diandalin teman-teman. Kamu pengen tahu sesuatu, kadang-kadang mereka nggak mau bantu. Jadi kamu harus upayakan sendiri. Kalau kamu udah berupaya sendiri, mau ditolak maupun enggak, ya kamu akan lega gitu, ya. Di sini your inner work is paying off, asalkan kamu ya, kamu di sini ada usahanya. Jalan ini akan terbuka kalau kamu pengen koneksi sama orang itu. Coba-coba banyakin meditasi, manifestasi, dan juga usaha. Usahanya jangan cuman berdoa sama meditasi aja, jangan manifestasi tiba-tiba kucuk-kucuk dia datang. Harus usaha dengan keras nih, gimana cara cari informasinya. Entah kamu cari-cari sosial media, minta tolong anaknya temen kamu buat cari-cari, bukain dong dia ke siapa aja nih. Kalau misalnya orangnya memang gak mau, ya kamu langsung direct message aja, susah banget sih. Gitu ya teman-teman. Dan di sini siapakah karakter atau orang yang susah lupa sama kamu? Aku akan membukakan untuk zodiaknya. Scorpio, Cancer, Gemini, Aries, Aquarius, Taurus, Sagittarius, ya. Untuk sebentar, 2 lagi. Leo, Capricorn. N I L Q D J W M Y Q U. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian senang ya. Semoga yang setelah nonton video ini kalian dijauhkan dari hal-hal yang menyakitkan. Ingat, setiap ujian, setiap fitnahan, setiap apapun itu adalah upaya kamu untuk naik kelas. Mending kamu gak usah klarifikasi apapun, cukup diam jalani hidup kamu. Terserah mau yang benci, mau yang enggak, suka-suka kamu. Terima kasih. See you next, I love you. Bye-bye.